Sulawesi Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dikenal dengan julukan Tanah Celebes yang menjadi pintu gerbang menuju Indonesia bagian timur. Wilayah ini memiliki sejuta macam pesona tersembunyi yang bisa membuai setiap mata yang melihatnya. Hingga kentalnya arsitektur rumah adat dan kearifan budaya lokal yang tetap terjaga hingga saat ini, yang telah menjadi simbol kebanggaan suku Toraja dan Sulawesi. Kepulangan saya kembali ke tanah kelahiran telah membuat mata dan pikiran saya kian takjub melihat pesatnya pembangunan infrastruktur di provinsi ini yang merupakan pencapaian dari hasil kerja keras pemerintah. Di suasana pagi yang indah, seorang tukang pos mendatangi kediamanku. Beliau mengantarkan sebuah paket kiriman dari seorang sahabat lama yang tinggal jauh di timur Indonesia, Papua. Dengan rasa penasaran, jari-jari ini mulai membuka isi amplop coklat tersebut. Kudapati sebuah buku dan secarik surat yang berisikan pesan singkat. Papua, 1 Oktober 2018. Semoga buku ini menginspirasimu. Jen Thomas. Buku kiriman darinya telah mendorong hasratku untuk berkarya. Terdapat begitu banyak pesona infrastruktur yang menginspirasi objek karyaku dalam melukis. Saya begitu tertarik untuk menjelajahi berbagai spot infrastruktur pembangunan yang berada di kawasan Sulawesi Selatan. Dari rumah, perjalanan menuntun saya untuk mendatangi TPA, tempat pengolahan akhir Toraja Utara yang menjadi pengalaman baru bagi saya. Cakupan area yang luas dengan hamparan keindahan alam di sekitarnya sangat memanjakan mata yang melihatnya. Lokasi TPA Toraja ini terletak di dataran tinggi Kabupaten Toraja Utara. Pembangunannya pun meliputi sel sampah, kolam lindi, saluran drainase, loading track, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya. Kunjungan saya berikutnya adalah mencoba mendatangi sebuah desa di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros yang bernama Desa Leang-Leang. Dikelilingi oleh keindahan gugusan bukit-bukit yang membentang, desa ini masuk ke dalam program wisata pemerintah setempat. Di samping itu, desa ini juga mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa program PAMSIMAS, yang merupakan sistem terpadu untuk memberikan solusi bagi kebutuhan air bersih dan minum di wilayah ini. Dari sulitnya akses sumber mata air yang berada di atas bukit, pipa yang terbangun dan terhubung memudahkan para warga dalam mengkonsumsi air bersih untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari. Ibu, mau tanya Ki, bagaimana sekarang air tak masih lancar Ji? Lancar. Oh, masih lancar, jadi terus itu masih jernih? Iya, jernih. Oh, jernih, jadi enggak keruji? Iya. Terus enggak ada Ji, itu air tak dipakai untuk apa saja? Untuk mandi, mencuci, memasak, semuanya. Oh, jadi di situ semua Ibu dipakai. Para warganya pun masih menjunjung tinggi nilai-nilai semangat gotong royong. Tentunya hal ini tidak terlepas dari kegigihan dari para Srikandi Leang-Leang yang berjuang tanpa kenal lelah demi mencapai satu tujuan bersama, yaitu merangkai harapan dan senyuman menuju kualitas hidup yang lebih baik. Sapaan canda tawa anak-anak mengiringi kedatanganku ke salah satu desa di Kelurahan Turikale, Kabupaten Maros. Akses jalan yang memadai serta saluran pembuangan yang terintegrasi merupakan kebutuhan dasar di lingkungan permukiman yang sehat. Jalan paving dan saluran drainase yang terpasang dengan rapi menjadikan permukiman ini kian layak untuk ditinggali. Di siang hari yang terik, saya menyambangi salah satu permukiman publik yang dibangun guna memfasilitasi para warganya untuk dapat saling berinteraksi bersama, yaitu Ruang Terbuka Publik atau RTP, Revolusi Mental Taman Pakwisayang di Kecamatan Panakukang. Hal ini tentunya senada dengan tema pada Hari Bakti PO yang ke-73 yang berbunyi,
bakti PUPR bangun infrastruktur mempersatukan bangsa. Diri ini pun tertarik untuk ikut merasakan berbagai fasilitas yang ada di RTP. Pepohonan rindang yang begitu asri, pedestrian yang tertata rapi, serta jumlah tempat sampah yang memadai memberikan kesan yang positif bagi para warga yang datang ke RTP. Pesan revolusi mental menjunjung spirit kebinekaan Pancasila yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Dengan adanya fasilitas olahraga dan permainan anak, kini telah menjadikan magnet tersendiri bagi para warga sekitar untuk datang ke RTH Pakui Sayang ini. Senangnya hati ini melihat ekspresi para warga kian menikmati manfaat dari adanya sarana pendukung ini. Sejatinya pola hidup sehat dapat tercapai jika didukung oleh lingkungan yang sehat serta fasilitas penunjangnya. Perjalanan kali ini menuntun saya ke ruang terbuka hijau atau RTH, kampus Universitas Hasanuddin di Kota Makassar, yang telah menjadi tempat favorit para warga untuk berkumpul dan menghabiskan waktu bersama. Di sini saya merasakan suasana taman yang begitu asri, fasilitas pedestrian yang mulus dan tertata rapi, serta pepohonan yang rindang turut mendorong inspirasi saya dalam membuat karya lukisan. Banyak hal positif yang bisa dilakukan. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat turut memfasilitasi berbagai fasilitas pendukung seperti pembangunan rumah kaca, lampu penerangan, taman, serta pedestrian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana taman yang asri, aman, dan nyaman. Di penghujung hari, saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu tempat pengolahan sampah atau TPS 3R KSM Darul Aman Mandiri di Kota Makassar. Di sini saya bertemu dan disambut hangat oleh petugas TPS 3R. Beliau menjelaskan informasi mengenai setiap tahapan pengolahan dan pemilahan sampah, serta manfaat dari adanya program ini bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. TPS 3R memiliki tahapan proses yang mencakup kegiatan reduce, reuse, dan recycle, serta memiliki peranan penting dalam upaya menciptakan dan menjaga perilaku hidup sehat di masyarakat. TPS 3R yang terbangun diharapkan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk saat ini dan nanti. Menyusuri suasana kawasan Kampung KB, lingkungan Tamalate memberikan pengalaman baru bagi saya. Penataan kawasan pemukiman Katangka tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat setempat. Dengan pembangunan infrastruktur akses jalan yang telah dibangun ini, secara tidak langsung memberikan dampak positif terhadap perkembangan kualitas permukiman dan hidup para warga di sini. Sungguh senang rasanya melihat senyuman di wajah para warga di Kampung KB. Pada kunjungan selanjutnya, saya tertarik untuk melihat sebuah penataan kawasan pengembangan kota hijau yang berada di kawasan Patung Patonro, Taman Sultan Hasanuddin, Kabupaten Goa. Setiap fasilitas yang dibangun telah dirancang dan ditata dengan sedemikian rupa, guna memberikan nuansa RTH yang indah dan memenuhi standar kualitas, sehingga layak untuk digunakan oleh masyarakat luas. Salah satunya juga kerap memperhatikan kebutuhan khusus untuk para penyandang disabilitas. Para pengunjung pun turut menjaga kebersihan RTH ini dengan membuang sisa makanan minuman pada tempat sampah yang telah disediakan. Saya pun mencoba menghampiri dan berkenalan dengan para remaja yang sedang asyik berbincang di area amphitheater. Tidak lama berselang, para petugas aparat kepolisian pun datang menghampiri kami. Dengan ramah mereka menyapa dan mengajak kami berdiskusi mengenai keamanan dan kenyamanan di area RTH ini. Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku di Kelurahan Pandang-Pandang, Kabupaten Goa. Persoalan kumuh adalah persoalan yang multi kompleks dan penyelesaiannya pun melibatkan banyak pihak. Kampung ini dahulu dikenal sebagai kawasan yang kumuh dan rawan. Sejak masuknya program Kotaku, kini telah bertransformasi menjadi kawasan yang bersih dan sehat. Kedatangan saya di sini pun disambut dengan penuh kehangatan oleh warga setempat. Kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah tampaknya semakin meningkat.
Salah satunya ditunjukkan melalui keaktifan dan kekompakan warganya dalam mengadakan rembuk warga. Saya yang datang sebagai tamu pun disambut layaknya keluarga baru. Sungguh sebuah kehangatan yang menginspirasi. Saya pun memperlihatkan beberapa hasil karya lukisan yang telah saya buat kepada para warga setempat. Mereka dengan antusias membahasnya bersama dan mengapresiasi. Kelompok warga menjelaskan mengenai tahapan proses pengolahan sampah yang dikelola melalui bank sampah. Dengan adanya diskusi bersama masyarakat, berharap bisa mendorong warga setempat untuk turut aktif dalam menerapkan program bank sampah. Lokasi selanjutnya adalah mengunjungi wisata alam Bori Kalibuang di Kecamatan Sesean. Saya mencoba berjalan menyusuri hamparan menhir sepanjang mata memandang. Meskipun telah berusia ratusan tahun, pesona bebatuan megalitikum ini masih menjadi magnet tersendiri bagi para pengunjung, serta masih dapat kita nikmati keindahannya hingga saat ini. Semoga dapat terus terjaga kelestariannya. UNESCO juga telah menetapkan sebagai salah satu dari 9 objek wisata warisan dunia. Tentunya hal ini mendorong rasa kreativitas saya dalam merancang sebuah karya gambar. Kaki ini mencoba menjelajahi apa yang ada di sekitar. Dalam menjaga kebersihan dari objek wisata ini, salah satunya dengan membangun fasilitas 2 unit toilet wisata. Diharapkan dapat menambah kenyamanan bagi para pengunjung wisata alam Bori Kalibuang. Saya pun bertemu dengan seorang tetua yang telah mengabdi menjaga tempat ini. Beliau pun menjelaskan mengenai sejarah asal-muasal batu tersebut, serta upacara adatnya. Kebutuhan akan akses air bersih tak dipungkiri merupakan kebutuhan esensial yang dibutuhkan oleh setiap warga dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Kali ini saya mendatangi salah satu jaringan SPAM atau Sistem Penyediaan Air Minum IKK di Singki, Kabupaten Toraja Utara. Saya pun diterima baik oleh para petugas yang bertugas di sana. Beliau secara informatif memberikan penjelasan mengenai setiap tahapan sistem pengolahan air minum di tempat ini, yang merupakan sistem terpadu untuk optimalisasi pelayanan air bersih guna melayani kebutuhan warga di beberapa wilayah sekitar Toraja dengan kapasitas pelayanan 20 liter per detik. Kunjungan selanjutnya saya mencoba mendatangi Desa Wisata Kuno Ketek Kesu yang terletak di Kabupaten Toraja Utara, yang menyajikan pengalaman eksotis dan magis bagi setiap pengunjung yang mengunjunginya. Tempat ini sejatinya berfungsi sebagai museum hidup yang telah menjadi warisan budaya masyarakat kuno Toraja. Kawasan bangunan adat Tongkonan di Tanah Toraja merupakan bangunan adat yang terus dilestarikan hingga saat ini. Dan kolong rumah umumnya dihiaskan dengan kerbau sebagai lambang kemuliaan dan penghormatan bagi arwah para nenek moyang. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah membangun fasilitas toilet wisata yang digunakan untuk memfasilitasi para pengunjung yang datang ke lokasi wisata ini. Ini adalah refleksi dari kisah perjalanan saya berkeliling Sulawesi Selatan yang memiliki cerita tersendiri di masing-masing tempat yang saya hampiri. Semakin banyak tempat wisata yang saya datangi, semakin diri ini kian terinspirasi dengan segala pesona infrastruktur yang telah dibangun untuk kesejahteraan warga bersama. Eksibisi ini ingin membingkai pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia. Saya berharap eksibisi ini menjadi media interaksi dari berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Saya ingin menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia memiliki sebuah mahakarya pembangunan yang menjadi kebanggaan bangsa ini. Selamat sore, ketemu lagi di Lemos FM. Saya mau nanyakan nih, harapan dari seorang Mbak Dita untuk generasi muda saat ini. Momen wawancara saya di radio secara tidak langsung telah membuat saya dan karya saya dikenal hingga pelosok negeri. Ini adalah cita-cita saya sejak lama. Perjalanan ini sungguh memberi nilai dan inspirasi. Inspirasi yang sesungguhnya adalah ketika karya menjadi nyata. Inspirasi Cipta Karya, berkarya membangun bangsa.